Hai mahasiswa pemerhati desa, kali ini kita akan membahas tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada materi minggu yang lalu, kalian sudah membahas atau sudah mendiskusikan tentang otonomi desa, bukan? Dan pada materi minggu yang lalu juga, saya sudah menyampaikan, silakan Anda mempelajari hal-hal penting terkait dengan adanya Undang-Undang Desa. Bagaimana desa dan kedudukannya, bagaimana lembaga desa, dan lain sebagainya. Pada hari ini, kita akan diskusikan hal tersebut dan akan dilengkapi dengan beberapa materi di bawah ini. Tujuan pembahasan kita pada perkuliahan kali ini fokus pada mendiskusikan berkaitan dengan adanya Undang-Undang Desa. Maka, pastikan kalian sudah membaca terlebih dahulu terkait dengan Undang-Undang Desa. Apa dan bagaimana sih Undang-Undang Desa itu? Anda bisa lihat di dalam gambar berikut ini. Undang-Undang Desa ada dalam Peraturan atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Mengatur beberapa hal terkait dengan dana desa, aset desa, perencanaan dan pengelolaan desa, sistem informasi desa, jenis desa, kelembagaan desa, dan badan usaha milik desa. Ada beberapa hal yang menarik dalam pembahasan Undang-Undang Desa. Di antaranya terkait dengan dana desa, memotong ketergantungan desa pada dana pihak luar. Jadi dalam hal ini, desa berdaulat secara anggaran. Berikutnya, desa dalam mengelola dana desa diaudit dan dimonitoring oleh yang namanya pendamping desa. Dana desa diberikan lebih dari 1 miliar ke desa dengan kapasitas pengelolaan dana desa. Berikutnya adalah aset desa. Aset-aset Pemda diambil alih oleh desa. Jadi, desa memiliki inventarisasi aset-aset desa, yang mana dapat dimanfaatkan oleh masyarakat desa. Berikutnya, dalam perencanaan dan pengelolaan desa, tentunya prioritas pembangunan bagi program desa. Desa bersifat swakelola dengan melibatkan gotong royong dan menghidupkan kembali yang namanya musdes atau musrembangdes, musyawarah desa. Desa memiliki rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Berikutnya, sistem informasi desa. Sistem informasi desa dibuat lebih transparan, mengembangkan website desa, dan kemudian data kependudukan dengan lebih baik. Desa kemudian dibedakan atas 2 jenis, desa adat dan desa pada umumnya. Desa secara kelembagaan juga memiliki beberapa peraturan. Peraturan desa, musdes, BPD, kades, kemudian cara pemilihan kepala desa, cara pengaturan terkait dengan perangkat desa, dan lain sebagainya. Kelembagaan desa juga terwujud melalui berbagai macam lembaga-lembaga sosial di desa, di antaranya Karang Taruna, PKK, LPMD, RT, dan lain sebagainya. Berbagai macam kelembagaan desa itu, ketika hadir di desa, maka pemerintah desa wajib memberikan alokasi anggaran untuk keberlangsungan lembaga desa tersebut. Terakhir adalah BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Desa-desa harapannya memiliki sistem ekonomi yang lebih baik. Maka harapannya munculnya BUMDes ini bisa menjadi penggerak denyut nadi perekonomian di desa. Pengembangan ekonomi pedesaan dan pertanian dikembangkan dengan lebih baik. Desa-desa dikelola dengan melibatkan sumber daya alam di desa. Jadi, inilah dia yang dimaksud dengan Undang-Undang Desa. Jaminan keberadaan otonomi desa yang mewujud pada legitimasi hukum atau Undang-Undang Desa itu sendiri. Sehingga dengan adanya Undang-Undang Desa, pemerintah atau negara wajib memberikan alokasi keuangan atau dana desa yang berfungsi untuk denyut nadi perekonomian masyarakat desa. Desa memiliki kewenangan dalam mengatur dan mengelola berbagai macam sumber daya alam, sumber daya manusia, infrastruktur, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, untuk memahami dan menjalankan Undang-Undang Desa ini, maka pada saat ini diperlukan berbagai macam perangkat desa yang kompeten. Maka desa-desa di Indonesia saat ini memiliki sistem yang lebih baik dalam perekrutan perangkat desa. Bahkan saat ini banyak tenaga-tenaga muda yang kemudian duduk di pemerintahan desa, sebagai kepala desa, sebagai perangkat desa, dan lain sebagainya.
Karena dari tenaga muda inilah diharapkan banyak munculnya inovasi-inovasi di pedesaan. Karena desa hari ini bukan lagi menjadi objek pembangunan, tapi menjadi subjek pembangunan. Dasar hukum kemunculan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut. Kalian bisa melihat dari turunan tentang PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Hal ini juga diturunkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN. Kemudian muncul lagi PP Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan atas PP Nomor 60 Tahun 2014. Berbagai peraturan di atasnya yang mengatur atau yang melingkupi terkait dengan adanya undang-undang tersebut atau berbagai macam peraturan tersebut adalah peraturan terkait dengan Permendagri, peraturan dari Permendes, dan PMK Nomor 93 garing PMK 07 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa. Jadi teman-teman, silakan Anda bisa mempelajari secara mandiri lebih dalam terkait dengan berbagai macam dasar hukum yang mengatur atau yang berkaitan dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang dana desa. Berikutnya, kita akan menyampaikan terkait dengan tujuan pembangunan desa dalam Undang-Undang Desa. Pembangunan desa merupakan aspek yang cukup vital dan aspek yang sangat diprioritaskan dengan adanya kemunculan otonomi desa. Pembangunan desa bertujuan 3 hal, meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan. Karena isu-isu itulah yang menyebabkan adanya kemunculannya otonomi desa. Nah, proses pembangunan ini dilakukan dengan beberapa cara. Pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana desa, pembangunan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya dan lingkungan hidup berkelanjutan. Untuk itu, desa memerlukan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, kegotong royongan guna mewujudkan pengarus utamaan perdamaian dan keadilan sosial. Pada akhirnya, jika hal tersebut bisa dilakukan, maka desa bisa menjadi mandiri, kuat, maju, dan demokratis. Pada akhirnya, pembangunan desa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Dan itu semuanya dalam konsep otonomi desa dilakukan oleh pemerintah desa. Pemerintah desa memiliki kewenangan dan otonomi dalam menyelenggarakan pembangunan desa agar bisa mewujudkan desa yang mandiri, kuat, maju, demokratis. Pada akhirnya, desa-desa akan membangun secara berkelanjutan. Adapun prioritas penggunaan desa yang diolah dari Peraturan Kementerian Desa Nomor 5 Tahun 2014 Bab 2, 3, dan 4 sebagai berikut. Penggunaan dana desa diprioritaskan yang pertama untuk pembangunan desa yang terdiri atas pemenuhan kebutuhan dasar, pengembangan potensi lokal, pembangunan sarana dan prasarana desa, serta pemanfaatan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan. Prioritas yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat desa, yang mana dalam hal ini adalah peningkatan kualitas proses perencanaan desa, mendukung kegiatan ekonomi BUMDes atau masyarakat, pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan, pengorganisasian bantuan hukum kepada masyarakat, penyelenggaraan promosi kesehatan, dukungan terhadap kegiatan desa, dan peningkatan kapasitas kelompok masyarakat. Maka, berbagai macam prioritas penggunaan dana desa inilah yang mempengaruhi terkait dengan alokasi dan serapan dana desa di tahun-tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Pada tahun-tahun pertama, memang penggunaan dana desa lebih diarahkan pada prioritas yang pertama, terkait dengan pembangunan. Pada akhirnya, ketika pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu selesai, maka harapannya berlanjut pada prioritas penggunaan tahap yang kedua, yakni pemberdayaan masyarakat. Ketika dua hal ini tercapai, maka harapannya desa mandiri, desa mampu mengelola berbagai macam potensinya sendiri, dan pada akhirnya desa itu akan mandiri secara sosial, secara ekonomi, dan pada akhirnya desa-desa akan dapat bertahan dengan proses dan kemandirian yang baik. Berikut ini adalah roadmap dana desa dari tahun-tahun pertama 2015, 16, 17, 18, dan 19. Dengan jumlah desa yang ada di Indonesia sebanyak 72.944,
Maka demikian dalam gambar ini dijelaskan bagaimana dana desa di tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima dengan beberapa prioritas penggunaannya. Bisa kita lihat bersama, di tahun 2015, di tahun 2016 memang lebih banyak pada prioritas penggunaan dana desa untuk infrastruktur. 2017, 2018, dan 2019 diarahkan pada pengembangan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Dengan adanya Undang-Undang Desa yang berdampak pada alokasi dana desa, sangat memberikan perubahan yang signifikan bagi perkembangan desa-desa di Indonesia. Tahun pertama, yakni tahun 2015, dana desa dapat terserap 82,72%. Tahun kedua, tahun 2016, terserap 97,65%. Tahun ketiga, terserap 60 triliun, yang mana ini juga lebih dari 97%. Dana desa ini terserap dengan sangat luar biasa karena desa mengelola dana desa dengan sangat baik. Meskipun pada tahun-tahun pertama, 3 periode pertama ini memang dana desa lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik. Hal ini bisa dilihat dari adanya hasil dari eksekusi dana desa di tahun-tahun pertama atau 2 tahun pertama 2015 dan 2016. Desa-desa membangun daerah fisik di lingkungannya sesuai dengan prioritas pembangunan dana desa. Sehingga di desa-desa tidak ada lagi infrastruktur fisik yang kurang baik. Ini memang menjadi target dari pemerintah dalam mendistribusikan dana desa. Bagaimana desa bisa berkembang, desa bisa mengupayakan pembangunan wilayahnya dengan dana desa, serta dibarengi dengan potensi desa atau aspek tradisional masyarakat desa yang masih sangat akat dengan gotong royong. Sehingga di sini terjadi sinergitas antara program pemerintah dengan aspek-aspek tradisional hubungan sosial pada masyarakat desa. Pemerintah memiliki harapan bahwa dalam membangun masyarakat desa, desa menjadi sangat berdaya karena desa memiliki kekuatan sosial yang tidak dimiliki oleh daerah-daerah yang lain. Sehingga ini menjadi kekuatan sosial yang bisa dimanfaatkan dengan sangat baik. Hasilnya pun cukup baik. Serapan dana desa luar biasa dan pada saat ini infrastruktur desa sudah sangat berkembang. Sehingga harapannya ketika infrastruktur desa berkembang, maka ke depan program pembangunan desa bisa berjalan dengan lebih baik dan masyarakat desa akan maju, mandiri, perekonomiannya juga lebih baik. Meskipun demikian, pada saat periode pertama 2015 hingga 2016 masih terdapat beberapa permasalahan dalam menerjemahkan dana desa. Hal ini kenapa? Karena pada saat itu pemerintah atau perangkat desa masih menerjemahkan regulasi yang tergolong baru. Perangkat desa belum memiliki kemampuan adaptif yang dalam hal ini kemampuan dari perangkat desa masih belum optimal. Kebutuhan atau infrastruktur dasar belum terpenuhi. Dalam hal ini, skala prioritas bukan pada sumber daya alam dan sumber daya SDM. Karena memang arah pertama atau pada periode pertama, memang kebutuhan lebih pada kebutuhan terkait dengan infrastruktur dasar, yakni infrastruktur fisik. Baru arah ke depan adalah penguatan SDA dan SDM. Namun dari implementasi otonomi desa itu menyebabkan desa berdenyut kembali dalam kegairahan pembangunan ditandai dengan maraknya musyawarah desa. Desa-desa kemudian merencanakan pembangunan bahkan sampai melaksanakan pembangunan secara mandiri. Ya, transparansi anggaran juga muncul sebagai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Bahkan keswadayaan dan gotong royong yang kokoh kemudian dimanfaatkan karena program-program harus dilakukan dengan swakelola dan tidak boleh dengan pihak ketiga. Sehingga keberadaan otonomi desa sangat mendukung desa untuk berperilaku mandiri dan membangun secara mandiri, mengembangkan berbagai macam aspek yang ada di wilayahnya masing-masing. Begitu pula dengan eksekusi dana desa di tahun-tahun kedua 2016 hingga 2017. Serapannya cukup besar, 97,65%. Hampir 60 triliun
dana desa dialokasikan pada tahun 2017. Isu vital yang ingin dicapai pada tahun 2017 adalah terkait dengan pendalaman, yang mana diibaratkan pada tahun pertama, 2015-2016, desa sudah dikembangkan pada arah pembangunan fisik. Maka tahun berikutnya, pada tahun 2017, dalam hal ini terdapat beberapa hal terkait dengan isu-isu pendalaman. Yang pertama adalah menggerakkan program sebagai titik tolak kesadaran untuk menegakkan perspektif utuh soal pembangunan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan bahwa sumber daya ekonomi desa harus dikuasai atau dikelola oleh warga desa atas dasar kewenangan. Yang ketiga, memastikan isu tata kelola desa terkait keuangan, program pengawasan pembangunan sebagai kasanah merawat keragaman desa. Jadi, pada tahun 2017 memang diarahkan pada beberapa hal tersebut. Bagi desa-desa yang belum selesai dalam membangun fisik, pada tahun 2017-2018 memang diarahkan pada menyelesaikan terkait aspek pembangunan fisik. Namun, bagi desa-desa yang sudah terpenuhi, maka harapannya pada tahun berikutnya, desa-desa tersebut mengembangkan pada pemenuhan aspek-aspek atau isu-isu pendalaman tersebut. Mulai muncul arah pembangunan ke arah pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Hal itu terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, sehingga harapannya masyarakat desa bisa mengelola secara mandiri dan kemudian bisa menjadi sektor pembangunan yang merupakan subjek dari pembangunan itu sendiri, bukan merupakan objek dari pembangunan. Infrastruktur yang telah dibentuk merupakan instrumen primer, yang ini merupakan modal untuk membangun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2017 dan seterusnya juga, harapannya terdapat proses kolaborasi antar kawasan desa, pemangku kepentingan, dalam hal ini universitas, organisasi masyarakat, dunia usaha, BUMN, dan lain sebagainya. Kemudian, menghubungkan agenda besar yang mana mengurangi intensitas ketimpangan pendapatan dan kemiskinan yang terjadi di desa. Kolaborasi antara berbagai macam unsur harapannya bisa terjadi di dalam masyarakat desa, sehingga kebermanfaatannya bisa terlihat. Setelah itu, kemandirian desa, masyarakat desa bebas dari kemiskinan adalah menjadi misi utama yang kemudian ingin diwujudkan dari adanya otonomi desa. Maka pada tahun 2017, terdapat strategi yang kemudian dilakukan untuk implementasi otonomi desa. Yang pertama adalah reformasi agraria dan perhutanan sosial, yang mana membangkitkan sumber daya alam, dan dalam konteks SDM adalah adanya pemberdayaan sosial, memberdayakan sumber daya manusia. Berikutnya, prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 sesuai dengan peraturan pemerintah Kementerian Desa nomor 19 tahun 2017 lebih pada pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat dan pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan. Harapannya, melalui pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, maka ketersediaan air bersih, kesehatan lingkungan, hidup sehat, dan lain sebagainya dapat terwujud di desa-desa. Sehingga tidak ada lagi kasus terkait dengan kematian ibu hamil, kemudian lansia yang tidak terkelola dengan baik, dan sebagainya. Pada pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pada akhirnya mampu mewujudkan kesejahteraan bagi guru PAUD, kemudian juga ada pola-pola pendidikan yang lebih baik bagi PAUD, taman belajar keagamaan, dan kemudian desa-desa mampu memberikan pelatihan-pelatihan kerja bagi masyarakat yang membutuhkan. Mengembangkan aspek-aspek seni dan budaya melalui kursus seni budaya, memberdayakan fasilitas olahraga, bahkan sampai pembuatan film-film dokumenter dan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan yang bermanfaat bagi masyarakat desa. Untuk lebih jelasnya lagi, kalian bisa membaca Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018. Demikianlah tadi pembahasan kita tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Semoga dari apa yang kita diskusikan, kalian dapat memahami materi kita pada saat ini. Terima kasih, sampai jumpa.